Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa begitu keras, begitu gigih, Indonesia menahan Aceh? Bukan karena cinta persaudaraan semata. Tapi karena di balik itu tersimpan rahasia terbesar. Aceh adalah jantung ekonomi dan pondasi sejarah Republik Indonesia. Tanpa Aceh, bangunan ini goyang. Tanpa Aceh, sejarah kemerdekaan tidak lengkap. Mengapa rakyat merasa lelah? Perasaan ini bukan lahir kemarin, sudah puluhan tahun terakumulasi. Kekayaan alam Aceh. Gas, minyak, emas, nikel, kopi, karet, hasil laut, mengalir keluar ke pusat, tapi rakyat sendiri masih hidup dalam kemiskinan yang memilukan. Janji-janji otonomi khusus dan Otsus seringkali tidak sampai ke rakyat kecil. Korupsi merajalela di atas penderitaan rakyat. Luka sejarah belum sembuh, konflik puluhan tahun, ribuan orang hilang, keadilan yang tak pernah benar-benar ditegakkan. Rasa tidak dihargai. Aceh yang menyumbang emas untuk membeli pesawat, mengibarkan merah putih di Lehok Ngajau sebelum Jakarta, berkorban darah demi kemerdekaan, tapi hari ini seolah-olah Aceh terlupa dan dianggap sekadar provinsi biasa. Namun pernahkah kamu berpikir sebaliknya? Jika Aceh berhenti dalam Republik Indonesia, bagaimana nasib para penjilat? Dan bagaimana nasib para koruptor? Siapa yang akan mereka ambil kekayaannya? Di mana mereka akan mencari nafkah dan harta kekayaan jika sumbernya sudah pergi? Maka bertanyalah jujur, siapa sebenarnya yang takut jika Aceh merdeka? Apakah rakyat, atau mereka yang hidup sebagai penikmat di atas penderitaan rakyat? Rakyat tidak benci saudara-saudaranya di pulau lain. Rakyat lelah dihianati, lelah dijanji, lelah dikosongkan janji, lelah dijadikan sumber kekayaan tanpa diberi keadilan. Dulu rakyat mungkin belum paham atau sengaja diam. Tapi hari ini, bukan hanya pemerintah pusat yang tidak ingin melepaskan Aceh. Pemerintah daerah Aceh pun keberatan. Karena merekalah yang bisa tidur nyenyak di pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam bahasa Aceh rakyat berkata, rakyat ilakei kekeadilan, pejabat meugrogro teu ngeut di pangkuan Ibu Pertiwi. Rakyat mendambakan keadilan, para pejabat semakin gemuk nyaman dalam pelukan negara. Begitulah nasib rakyat Aceh sekarang. Jika Aceh berdiri sendiri, apa kekuatannya? Aceh punya segalanya untuk berdiri tegak. Cadangan gas blok Andaman, minyak, tambang emas nikel, bernilai ribuan triliun rupiah. Tanah subur, hasil laut melimpah, letak strategis di jalur perdagangan dunia. Identitas, budaya, hukum syariat, sejarah, dan persatuan rakyat, sudah ada ratusan tahun, jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Secara sumber daya alam, Aceh bisa berdiri secara ekonomi, asalkan dikelola dengan jujur, korupsi diberantas, dan kekayaan tetap di tanah sendiri. Tantangan yang harus dihadapi. Tentu tidak mudah, berdiri dalam Republik Indonesia saja sudah penuh tantangan, apalagi berdiri sendiri. Transisi tidak mudah, butuh sistem pemerintahan sendiri, mata uang, pertahanan, hubungan luar negeri. Yang terberat, menyembuhkan luka dalam sendiri, dari korupsi perpecahan yang sudah ditanam puluhan tahun. Tekanan dari luar, sanksi ekonomi, isolasi internasional, butuh kesabaran persatuan luar biasa. Hal yang paling sulit, mendamaikan pandangan yang berbeda, antara yang ingin tetap bersatu dan yang ingin merdeka. Jika Aceh pergi, apa yang dihilangkan Indonesia? Sumber daya terbesar, cadangan gas minyak Aceh yang menjadi penopang ekonomi nasional. Triliunan rupiah per tahun akan berhenti mengalir ke pusat. Pondasi sejarah, tanpa Aceh, sejarah kemerdekaan Indonesia tidak lengkap. Aceh yang pertama kali mengakui kemerdekaan, menyumbang emas, mengibarkan merah putih di Lehok Nga. Tanpa Aceh, Republik ini mungkin tidak pernah berdiri. Perisai Utara, Aceh adalah pintu gerbang benteng di ujung barat Nusantara. Kehilangan Aceh kehilangan kendali atas jalur laut Selat Malaka. Hati bangsa, banyak wilayah lain bergabung karena pilihan atau penaklukan. Aceh bergabung karena keikhlasan persaudaraan. Kehilangan itu kehilangan hati bangsa. Kedua pihak sebenarnya saling membutuhkan. Aceh butuh tempat untuk berkembang. Indonesia butuh kekayaan Aceh. Tapi selama hubungan ini dijalankan dengan satu pihak mengambil, pihak lain menderita, maka persatuan itu hanyalah rantai, bukan persaudaraan. Aceh tidak menolak bersaudara. Aceh menolak dijajah ulang oleh saudara sendiri. Suara rakyat Aceh yang tak pernah tertulis di berita utama.
Sejak zaman Soekarno hingga sekarang skenario tetap sama. Apapun yang Aceh minta, kasih saja. Tapi jangan kasih merdeka. Aceh tidak akan dilepas, karena Aceh adalah aset terbesar. Kekayaan sumber daya Aceh sanggup menopang ekonomi nasional. Namun dalam kondisi sekarang, pejabat pusat dan daerah bekerja sama memanipulasi rakyat dengan korupsi yang merajalela. Uang yang dikirim dari pusat pun seringkali diselewengkan. Entah jalan apa yang nanti dipilih, satu hal yang pasti. Aceh tidak akan hilang. Sejarah Aceh tidak akan hilang. Darah pahlawan Aceh tidak akan pernah kering. Yang terpenting, apapun keputusannya, biarkan itu datang dari suara rakyat Aceh sendiri. Bebas dari ancaman. Bebas dari tekanan. Bebas dari kebohongan. Hentikan intervensi kalian.